apa yang salah dari gambar ini. Halo, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja ya. Jadi hari ini itu kita akan pergi ke Jimbaran. Ayo, ikut jalan-jalan sama aku. Ting. Ting. Jadi pagi hari ini tuh hari Jumat, tanggal 26 September 2025. Kita akan otw menuju Jimbaran dari kota Denpasar. Oh, ada upacara pengabenan. Perjalanan pagi ini tuh kita akan tempuh dalam waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu jalannya apakah lancar atau macet gitu. Karena dari jarak sendiri itu dekat lah, nggak jauh-jauh banget. Cuman kan biasanya aku tuh ke airport Ngurah Rai dari kota Denpasar itu kalau naik mobil sekitar 1 jam, kalau naik motor itu sekitar 45 menit gitu. Sedangkan Jimbaran itu kan lebih jauh lagi. Jadi kita nggak tahu seberapa estimasi waktu tempuhnya. Karena di Google Maps sendiri itu kan optimis banget, dia cepet banget kelihatannya gitu. Tapi walaupun traffic itu adalah wajar dan biasa, kita kan pasti dapat melihat hal-hal menarik di jalan tuh apa aja gitu. Let's go! Jadi kita sudah ada di Jalan Imam Bonjol. Kemarin ini termasuk salah satu yang kena dampak banjir paling besar gitu, karena di belakang itu tuh viral banget kan, di sebelah sininya ada Tukat Badung, di sebelah kiri kita itu. Jadi di sini salah satu daerah yang paling parah juga kena ya, berdampak banjirnya. Jadi kita akan menuju Jimbaran sekarang. Estimasi perjalanannya itu sekitar 1 jam lebih. Kenapa seperti itu? Karena dari Google Map kan kelihatannya jalannya tuh lancar atau cepat gitu. Tapi kan seperti kita semua tahu, estimasi di Google Map itu mata kelilipan. Estimasi di Google Map itu optimis sekali, dia nggak bisa kurang bisa merepresentasikan biasanya. Tapi dari kita semua tahu kan, kalau estimasi Google Map itu kadang-kadang melenceng, itu jangan 100% percaya. Estimasi jarak, ada bis banyak sekali. Estimasi jarak tempuh kita tuh sekitar 1 jam plus. Karena biasanya dari kota Denpasar menuju airport Bandara I Gusti Ngurah Rai itu kan sekitar 45 menit. Sedangkan Jimbaran itu lebih jauh dari bandara, kita lebih ke selatan lagi. Jadi sekitar 15 menit kita tambah di 60 menit dari kota Denpasar. Sekarang itu 8.30. Kita lihat nanti sekitar 9.30, setengah 10 gitu kita udah sampai di lokasinya. Yuk jalan-jalan sama aku. Oh, mereka lagi bersih-bersih itu, renovasi jembatannya. Jadi kita udah ada di Jalan Imam Bonjol. Tadi melewat perempatan Tuku Umar Barat, dari barat ke timur itu. Sekarang kita ke selatan ke arah Bandara Ngurah Rai menuju Sunset Road tepatnya. Ini Jalan Imam Bonjol menuju Sunset Road. Jadi kita masih ada di kota Denpasar, makanya trafficnya mbaknya mau kemana itu mbak? Makanya trafficnya lumayan padat di situ. Tapi setelah kita keluar dari pusat kota tadi menuju daerah ke selatan, harusnya nggak terpusat gitu lagi macetnya. Mungkin di simpang 6, di simpang Sunset Road nanti tuh kita lihat aja nanti gimana trafficnya. Warung coba favorit Singaraja. Aduh. Jadi di sebelah kiri gitu bisa kita lihat ada pegadaian di sini warna hijau.
Sebelah kanan kita ini ada Bank Mandiri dan ini pasar desa. Sebelah kiri ini pasar desa Abian Timbul. Jadi kita sekarang akan menuju lurus terus kalau mau ke Jimbaran. Apakah lampunya hijau merah, saudara-saudara? Oh shit. Dia lampu merah semuanya tetap jalan ya. I'm not going to say it's wrong, but ada yang salah dari gambar ini. Hijau. Padahal kan nunggu berapa detik merah itu sama sekarang sama aja, trafiknya jalannya kita segini-segini juga kan. Kenapa lampu merahnya harus diterobos? Padahal jadinya segini-segini juga jaraknya kita, padahal jalannya bareng-bareng, paling mundur lagi beberapa detik aja. Jadi kesabaran di jalan itu masih banyak yang kurang ya. Tuh di depan mereka yang menerobos lampu merah tahu juga akan kena traffic lagi. Di depan akan ada lampu merah lagi. Dia utamakan keselamatan bersama ya, karena nerobos lampu merah itu bahaya banget. Apalagi yang suka melawan arah itu, melawan arus. Masalahnya ketika mereka yang seperti tadi itu menerobos lampu merah itu ngebel, merasa yang berhenti di lampu merah itu dianggap salah oleh mereka. Yang menerobos arah itu merasa dia benar. Kita yang jalan di sebelah kiri itu dibilang salah sama mereka itu. Harus ada tindakan tegas dari petugas sebenarnya. Karena mereka itu membahayakan semua pengguna jalan. Apalagi kalau sudah dibiasakan menerobos lampu merah, melawan arus itu. Semoga buat kalian yang nonton video ini ingat keselamatan di jalan ya. Keluarga di rumah itu menunggu kalian. Jadi keselamatan itu lebih penting daripada cuman menghemat beberapa detik menerobos lampu merah itu, tapi taruhannya nyawa itu loh. Melawan arus itu juga. Oke, biar moodnya tidak begitu jelek, jadi cerita-cerita sedikit nih. Apakah saatnya cerita apa ini gitu. Jadi waktu kemarin dari Singaraja ke Denpasar itu sempet makan di Batu Riti kan. Gak nyangka sih, kemarin cuman melihat menu favorit aja. Oke, jadi di sebelah kita tuh ada dealer Piaggio Vespa. Kalau yang suka motor-motor tipe Vespa plastik itu ada di sebelah kiri kita. Namanya PT Tiara Sinar Abadi Imam Bonjol gitu. Sekarang kita masih ada di Jalan Imam Bonjol, dia sebelah kiri jalan kita. Terus nanti di depan kita sebelah kanan situ ada Trans Studio Mall. Mungkin belum kelihatan dari sini, tapi nanti akan kelihatan mallnya. Oh, pada antri ya di BBM Pertaminanya ya. Jadi apakah sudah kelihatan di sebelah kanan kita itu nanti, walaupun gedungnya udah kelihatan, tapi nanti di sebelah kanan kita akan ada Trans Studio Mall.
sana ada H&M, ada Cinema 21 gitu. Karena mereka filmnya beragam banget. Jadi film-film anime atau apa gitu biasanya di sini tayang beberapa hari. Di teater lain di Kota Denpasar atau di Bali itu nggak selengkap dia, nggak selengkap di Trans Studio Mall. Oh, plat A, dari manakah plat A itu? Trans Studio Bali di sebelah kanan kita. Jadi di sebelah kanan kita itu sudah ada Trans Studio Mall di Bali, TSM Bali. Situ jalurnya masuknya. Sebelah kanan, tapi kita akan menuju Jimbaran, jadi kita akan lurus terus ke jalan Sunset Road. Jadi yang jarang ke Bali itu untuk jalan Imam Bonjol Sunset Road ini, jalan sebelah kanan itu untuk lurus terus biasanya lampu merah berhenti. Untuk lajur sebelah kiri ini untuk ke kiri dan hijau langsung bisa lurus terus tanpa menunggu lampu gitu. Jadi yang sebelah kiri jalan terus. Kita ke Jimbaran, jadi kita ke sebelah kiri sekarang. Jadi kita sekarang udah ada di jalan Sunset Road. Nah ini udah turisti spotnya udah terasa feeling turisnya. Karena di sebelah kiri ini seperti lihat Grand Lucky dan ada beberapa tempat usaha yang memang cateringnya tuh bukan lokal lagi tapi untuk turis gitu. Oke, kita akan nyelip sedikit. Permisi. Semoga tidak terselip. Aburi Sushi, sebelah kiri kita ada Aburi Sushi. Yang suka makanan Jepang ada di situ. Indomaret kalau mau tes lokal. Ada Sriwijaya. Kelihatan nggak Sriwijaya Air ya, 6 Air. Masih buka? Oh enggak, itu cuman pelang yang lama aja. Ternyata di depan ada Dinas Pertamanan Kota yang lagi motong-motong dahan ranting itu, jadi agak macet, agak terpotong jalannya. Kita harus ke tengah sedikit, ambil haluannya. Bulenya bawa short World 2 hebat. Dung. Sebelah kiri ada toko Rip Curl. Yang suka surfing pasti sering kesana. Ini gedungnya, tapi sekarang udah nggak dipakai ya. Terakhir ke sini waktu sebelum COVID loh, jadi belum bisa bangkit dia dari COVID. Tapi kita akan lurus terus. Di depan akan ada simpang 1, 2, 3, 4, 5, 6, simpang 6 kan di depan. Ada persimpangan di depan. Jadi kalau kiri itu ke arah Benoa, kita akan lurus terus mau ke Jimbaran. Jadi kita akan lewat underpass yang kemarin kebanjiran itu. Kasihan mobil-mobil orang terjebak di sana ada beberapa. Kita lihat aja nanti apakah masih ada bekas banjir. Seharusnya sih sudah tidak, karena udah lewat beberapa minggu kan. Let's go. Jauh banget dari paling kanan dia ke kiri. Underpass Dewa Ruci, ya kah? Underpass
Jadi kita akan lewatin underpass sekarang. Turun ke bawah. Geledok gitu biasanya di sini. Aduh. Aduh lagi. Mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang ya. Mau apa dikata, memang harus segitu kecepatannya barusan. Oke, kita udah keluar dari underpass dan yang sebelah kiri ini Mall Bali Galleria. Kita akan lurus terus kalau mau ke Jimbaran. Jadi kita ambil jalur di sini karena yang ke kanan itu untuk putar arah. Ada Billabong di sebelah kanan, kalau kelihatan. Di sebelah kiri ada Kimono Spa Hotel. Lagi pembangunan sepertinya drainase. Segera hadir Payakumbuh Bali, Payakumbuh. Masakan Padang wajib dicoba itu. Siapa di sini yang makanan favoritnya nasi Padang? Ya let's go, kita gathering di sana makan nasi Padang. Tapi dibayar sendiri-sendiri ya. Sebelah kiri kita ada Krishna Oleh-oleh Bali, tapi di depannya lagi ada proyek sesuatu ini. Oh, karena dia dekat dengan sungai, jadi iya. Ini Krishna Oleh-oleh Bali. Yang sering main ke Bali dan suka nyari souvenir biasanya di sini. Kita lanjut lagi lurus ke depan. Sebelah kanan ada The Keranjang, semoga tadi kelihatan. Jadi kita udah ada di Jalan Sunset Road. Masih kah di Sunset Road? Saya lupa jalan apa ini namanya, nanti kita cek di Google ya. Bagaimana ini hostnya bisa lupa nama jalannya. Tapi kita udah ada di jalan yang nanti akan menuju ke bandara. Jadi ke kiri itu jalan tol, kanan itu bandara gitu. Terus di sekitar sini Jimbaran Nusa Dua ke bawah, tol Bali Mandara sebelah kiri. Ke bandara kita kalau mau ke bandara kiri, habis itu putar kanan. Sebelah kiri ini ada Pia Agung, ada Pia Legong. Di sini kalau mau beli ininya. Biasanya oleh-oleh khas Bali juga di sana gitu. Kita karena mau Jimbaran kita ikut underpass lagi sekali. Kalau mau ke bandara itu sebelah kiri, ke kanan itu bandara Ngurah Rai. Tapi kalau untuk motor beda lagi jalur masuknya ya. Tuh, yang itu jalur mobil. Geledak, gelap sekali underpassnya. Wah, cahaya kembali, terang sekali. Itu underpassnya kurang penerangan itu, kenapa bisa gelap sekali? Wah, kedengeran nggak suara pesawat lewat nih? Mantap. Wah, baru lepas landas tuh pesawatnya. Wah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jalannya tersendat kembali? Oh, itu ada truk aquapark ya kak? Atau apa di depan itu? Nanti coba kita lihat ada apa di depannya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Polisi. Oh, ada lampu merah.
Kira ada apa di depan sini? Ternyata lampu merah, saudara-saudara. Yang ke kanan merah stop, yang mau lurus terus hijau. Ikuti lampu lalu lintas. Ikuti lampu lalu lintas. Sebelah kiri ada benua square. Dulu sering makan Burger King di sana, tapi udah nggak ada lagi, dia pindah Burger King benuanya. Tapi kita akan lurus terus mau ke Jimbaran. Tugas taman kotanya sedang menata tanaman penghias jalan. Kita maju terus. Sudah kelihatan bukit ya, karena itu nama tempat itu bukit. Bukit Jimbaran. Ford Ranger. Keren sekali mobilnya. Guduk. Bannya gede sekali. Guduk. Fun fact, kenapa nama tempat di depan itu bukit adalah karena dari sini kelihatan kan bahwa itu tuh bukit gitu, Bukit Jimbaran. Sok tahu. Mungkin ya, maybe ya. Masalahnya ini bukan channel sejarah ataupun channel fakta. Di sini tuh hanya channel hiburan, jadi sifatnya hanya hiburan ya. Semoga kalian terhibur. Yang kanan lampu merah, yang lurus terus lampu hijau karena kita akan ke Jimbaran, jadi kita ikutin lampu merahnya ke kanan gitu. Kalau di depan kan ada KFC, di sini ada McD. Kalau ke kanan situ tuh ke kampus Rektorat Unudnya, Universitas Udayana, kita kanan. Kalau kita hampir ke situ lagi, hampir mau ke belakang karena kita mau ke Jimbaran. Kalau lurus ini ke Nusa Dua deh. Mr. Lola. Capek juga perjalanan. Kita udah setengah jam ya. Nggak kelihatan jamnya karena di bawah sarung tangan. Tapi kita pakai jam ini aja, jam motor. Semoga kelihatan jam 8.59, jam 9 pagi berarti. 1 menit lagi. Dari kota Denpasar ke sini sekitar setengah jam. Tapi dari sini kita lampu hijau. Dari sini ke Jimbaran hubnya berapa lama? Mumpung pas jam 9 kita bisa tahu berapa waktu yang perlu kita tempuh untuk ke tempat acaranya besok. Ke situ kampus Udayana, kita akan ke kanan. Oke, manuvernya udah selesai. Kita menuju Jimbaran. Di sebelah kanan ada Nirmala Hotel. Sebelah kiri ada pengisian SPBU. Panjang dari SPBU tuh kalau nggak salah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Kayaknya ya. Don't quote me on that. Caffeine solution. lucu.
Di sini ada persimpangan, kalau ke kiri itu ke atas kita ke Garuda Wisnu Kencana, kita akan lurus. Punggasan Pecatu ke kiri, kanan pulang ke Denpasar, kita lurus terus ke Wonogiri tulisannya. Sebelah kiri itu ada tikungan terjal sambil menanjak tuh. Itu persimpangan berapa simpangan itu? Tapi kita tujuannya ke sini. Samasta Sumarekon di sebelah kanan. Wah, di sini berbukit-bukit jadi jalannya naik gitu. Ada ininya. Woi, villa-villanya mantap. Villa. Kita akan nembus 2 bukit loh. Hebat jalannya ya, bikin jalan ini. 2 bukit kita di tengah-tengahnya. Abi Bali. Di depan ada Pepito Supermarket, Pepito Express. Bagi yang suka bahan-bahan impor, jualan impor, biasanya banyak di situ yang bagus. Roti juga ada di sana. Jimbaran Hub, kita sudah sampai di Jimbaran Hub. Terus parkir dan masuknya kemana ya? Kalau nggak salah di sebelah kiri, tapi kita di depan kah? Atau ada itunya? Ada jalurnya. Tadi kanan. Ini dia Jimbaran Hub. Oke, kita telah sampai di lokasi yang kita inginkan. Ini komposisi itunya bagus, mungkin kita akan ambil foto. Itu kalau normal, tapi dari bawah. Oke. Aduh. Jadi perjalanan hari ini tuh ternyata kita tempuh cuma dalam waktu 40 menit ya. Udah sampai di Jimbaran Hub gitu. Jadi kesan dan pesannya ke sini itu enak ya, tempatnya bagus, asri gitu. Parkiran juga banyak. Ternyata di dalam situ tuh ada banyak tempat gitu di dalam satu hub, kayak namanya Jimbaran Hub. Jimbaran Hub, Jimbaran Hijau. Menarik. Skate park. Wow. Mantap. Barusan itu ada tempat yang bagus banget karena kita dari bawah ngeliat ke atas tuh villa itu. Nanti pingin tak ambil gambarnya ya gitu, apakah
yang tadi ke Pepito itu. Jadi kita akan lihat gambarnya gimana, bagusnya komposisinya. Reach kameranya nggak bisa karena kameranya cuma kamera pocket kan, jadi nggak dapet reachnya dia. Kita menyesuaikan dengan alat yang kita punya. Karena Picasso tidak pernah mengeluh tentang alat yang dia punya, yaitu buat masterpiece dengan alat yang mungkin kita tuh jauh lebih canggih punya. Picasso bikin Mona Lisa. Jadi buat kalian yang minder harus punya alat kamera terbaru, gadget terbaru itu mungkin ketika di awal ya seperti itu, tapi setelah masuk dan punya itu akan ada buyer remorse namanya. Buyer remorse itu real, tapi memang harus dijalani sebenarnya. Dulu tuh kan waktu pertama kali iPhone keluar, aku tuh pingin banget punya iPhone, tapi setelah punya iPhone segini aja, segitu aja, hilang impresnya. Setelah itu sudah nggak ada ini lagi, permisi. Jadi memang kayaknya sekali itu perlu kita not this way, salah jalan. Salah jalan. This way. Jadi bagi yang pertama kali dan pemula itu, tips dari aku, tak perlu over budget. Kita sesuaikan aja budgetnya kita berapa untuk beli kamera lah, untuk beli alat apalah gitu, atau pakai yang sudah ada aja dulu. Karena nanti setelah dari itu, setelah kita bikin konten itu baru kita sadar, oh kayaknya nggak perlu ini, kayaknya perlu ini gitu. Karena mau kita beli kamera paling mahal seberapa mahal pun, kalau nggak tahu cara makainya dan nggak ada tujuannya mau dibikin apa, itu akan susah gitu. Tapi memang harus punya dulu kameranya, harus punya dulu, baru kita bisa berkreasi kan seperti itu. Memang jadi menurut aku sih sesuai budget aja. Kalau ada budget lebih, cari kamera yang paling populer dulu, tips untuk gitu ya. Tapi nanti biasanya produsen kamera itu sudah pintar-pintar, dia akan gradasi, naikin, tambah lagi sedikit, akan dapat yang ini, tambah lagi sedikit, dapat yang ini gitu. Jadi yang paling awal tuh mending tetapin berapa budget yang kita mau gitu, biar nggak over budget. Oke, segitu dulu kita jalan-jalan hari ini ya. Kita sekarang udah mulai perjalanan pulang soalnya menuju Denpasar lagi dari Jimbaran. Mission accomplished. Dadah, terima kasih sudah menonton ya. Ini apakah ini? Villa sepertinya loh, villa pribadi. Wow, jalannya mantap sekali. Aduh. Mungkin perjalanan dari Denpasar kita ya akan hitung dari jam 9.13 ya. Dari tadi itu kan di pertigaan kampus UNUD itu ke sini kan sekitar 12 menit. Jadi kita akan hitung 9.13 ke kota Denpasar itu perlu waktu berapa lama. Ups, mobilnya mau nyalip. Toyota Veloz. Kenceng banget bang. Nah ini dia. Dari bawah tadi tuh melihat ke atas bagus sekali, apalagi kalau
sore hari itu covernya bagus ya. Kalau nggak pagi, sore itu bagus, karena sekarang kan jam 9 itu cahayanya udah biasa-biasa aja ya. Jadi mungkin kita akan mainkan di filter sama dipakai mask nantinya. Bukan Elon Musk ya, bukan Elon Musk, bukan Elon Musk ya, tapi masking. Di sebelah sini ya, oke, sepertinya di sebelah sini cukup. Mungkin di depan sedikit lagi, karena nggak terlalu bagus estetikanya di situ tadi. Dari sini kah? Bisa, kenapa tidak? Betul, bagus tuh kelihatannya, batu-batu. Ada tanah desa adat telah disewakan kepada PT Senayan Investama Mandiri. Realitanya di Bali. Tanah desa adat. Reach kameranya nggak bisa karena kameranya cuma kamera pocket kan, jadi nggak dapet reachnya dia. Kita menyesuaikan dengan alat yang kita punya. Karena Picasso tidak pernah mengeluh tentang alat yang dia punya. Dia tuh buat masterpiece dengan alat yang mungkin kita tuh jauh lebih canggih punya. Picasso bikin Mona Lisa. Jadi buat kalian yang minder harus punya alat kamera terbaru, gadget terbaru itu mungkin ketika di awal ya seperti itu, tapi setelah masuk dan punya itu akan ada buyer remorse namanya. Buyer remorse itu real, tapi memang harus dijalani sepertinya. Dulu tuh kan waktu pertama kali iPhone keluar, aku tuh pingin banget punya iPhone. Tapi setelah punya iPhone, segini aja, segitu aja, hilang impresnya. Setelah itu sudah nggak ada ini lagi, permisi. Jadi memang kayaknya sekali itu perlu kita not this way, salah jalan. Salah jalan. This way. Jadi bagi yang pertama kali dan pemula itu, tips dari aku, tak perlu over budget. Kita sesuaikan aja budgetnya kita berapa untuk beli kamera lah, untuk beli alat apalah gitu, atau pakai yang sudah ada aja dulu. Karena nanti setelah dari itu, setelah kita bikin konten itu baru kita sadar, oh kayaknya nggak perlu ini, kayaknya perlu ini gitu. Karena mau kita beli kamera paling mahal seberapa mahal pun, kalau nggak tahu cara makainya dan nggak ada tujuannya mau dibikin apa, itu akan susah gitu. Tapi memang harus punya dulu kameranya, harus punya dulu, baru kita bisa berkreasi kan seperti itu. Memang jadi menurut aku sih sesuai budget aja. Kalau ada budget lebih, cari kamera yang paling populer dulu, tips untuk gitu ya. Tapi nanti biasanya produsen kamera itu sudah pinter-pinter, dia akan gradasi, naikin, tambah lagi sedikit, akan dapat yang ini, tambah lagi sedikit, dapat yang ini gitu.
Jadi yang paling awal tuh mending tetapin berapa budgetnya, berapa budget yang kita mau gitu, biar nggak over budget. Oke, segitu dulu kita jalan-jalan hari ini ya. Kita sekarang udah mulai perjalanan pulang soalnya menuju Denpasar lagi dari Jimbaran. Mission accomplished. Dadah, terima kasih sudah menonton ya.